terkena skabies ini Pak? Berapa banyak dari? Yang terkena sementara pendataan yang kami lakukan itu ada 84 orang, terdiri dari balita sampai ke orang dewasa. Untuk yang mungkin anak-anak atau balita itu Pak, berapa orang ya Pak? Untuk balita sementara ini data yang diterima itu cuma 1. Kemudian untuk anak-anak yang berusia 4 tahun ke atas itu hampir puluhan lah itu ada terkena. Pak, selain pengaruh dari orang yang tadi santri dan keluarganya itu kan, apakah pengaruh lingkungan di sini juga berpengaruh Pak? Kalau untuk lingkungan, faktor lingkungan artinya kebersihan itu ya untuk warga di sini lumayan lah untuk kebersihannya, sama seperti biasanya. Untuk aktivitas ibu-ibu membersihkan rumah, peralatan juga sama. Tapi karena di sini anak-anaknya ini interaksinya memang aktif. Kita mengingat juga waktu sekarang ini kan sekolah tidak ada tatap muka. Jadi mereka interaksinya bermain bersama. Itu menjadi sebab penularan penyakit ini lebih cepat lagi. Pak, ini kan udah Bapak bilang tadi udah setahun belakangan terjadi nih Pak. Siap. Untuk tindak lanjut dari Dinas Kesehatan terkait ini Pak, sudah berapa lama Pak? Apa baru dilakukan kemarin atau seperti apa Pak? Begini ya, karena kemarin itu yang kena itu hanya beberapa orang, yang terutama di keluarga yang menjadi penyebar pertama. Jadi tidak terlalu ramai, mungkin 5 orang. Ya hal tersebut tidak saya laporkan. Kemudian di 2 bulan terakhir ini hampir seluruh warga itu terkena. Makanya saya langsung ambil tindakan, mengadakan pelaporan. Pertama sekali saya laporkan itu di grup kelurahan, yang dimana grup itu ada semua ketua RT, RW di Kelurahan Sukajadi Luar, dan juga ada ibu lurahnya. Kemudian dari ibu lurah langsung menginstruksikan untuk menginformasikan ke pihak pihak Puskesmas Perum 1 untuk menindaklanjuti. Pak, sejauh ini penanganan dari Dinas Kesehatan seperti apa Pak? Alhamdulillah, pertama sekali kami membuat laporan itu tanggal 14 itu 14 atau 15 ya? 15 kami laporkan di grup, langsung ditanggapi oleh beberapa anggota grup di situ untuk meneruskan laporan ke pihak kesehatan, terutama di Puskesmas Perum 1, dan juga ada rekomendasi dari Ibu Lurah terkait dengan hal tersebut untuk menginstruksikan kepada pihak Puskesmas untuk datang menuju ke lokasi kami ini untuk melihat apa benar info yang saya sampaikan. Dan ternyata pagi saya laporkan, siang hari mereka datang bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota, dokter-dokter juga dari Puskesmas Perum 1, dan juga pihak kelurahan langsung meninjau ke lokasi kami dan sekaligus meminta data. Langsung kami data warga-warga yang terdampak, dan ternyata untuk data sementara yang kami kumpulkan itu sekitar 84 jiwa yang terkena penyakit skabies ini, terdiri dari balita dan sampai orang dewasa. Tadi Kepala Dinas Provinsi Kesehatan ada ke sini. Siap. Apa yang dibicarakan dan apa yang disampaikan oleh pihak dinas? Untuk Bapak Kepala Dinas tadi memang ada berkunjung ke tempat kami ini beserta perangkat dari Puskesmas Perum 1 datang ke sini. Ya, beliau menyampaikan pertama pengenalan terkait dengan kuman yang merupakan penyebab penyakit ini memang ada disampaikan, dan kasus ini juga dia menyampaikan bahwa kasus ini bukan kasus baru. Artinya memang sudah lama, memang banyak, terutama yang terkena penyakit ini adalah basisnya itu asrama, artinya tempat menginap. Ya, asrama mana saja seperti pondok pesantren, karena mereka juga interaksinya dekat, sering bersama dalam satu ruangan. Dan juga beliau menyampaikan ini adalah memang betul penyakit ini adalah penyakit skabies yang disebabkan oleh kutu tungau. Kalau bahasanya ya memang kutu tungau lah gitu, dan bukan jamur. Artinya beliau juga memberi gambaran tentang penyakit ini dan juga cara pencegahannya supaya
barang-barang yang terindikasi yang dipakai untuk peralatan rumah setiap hari seperti kasur ataupun alas tidur ataupun baju yang lainnya supaya dijemur supaya kutu tungau tadi itu mati. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada seluruh warga, memang kalau untuk obat yang cocok itu dia bilang salep 24. Nah, itu. Dan juga obat yang disampaikan beliau sudah diberikan oleh pihak Puskesmas Perum 1. Pak, untuk catatan ini Pak, apakah ada yang Ya, untuk tingkat kefatalan itu memang dari pertama kita lihat hal tersebut memang sedikit, koreng sedikit, digaruk, kemudian timbul benjolan yang bernanah, kemudian dikasih salap, hilang, reda sebentar, kemudian timbul lagi. Tapi yang paling terlihat fatal itu memang ada salah satu warga, terutama anak-anak itu memang hampir seluruh tubuhnya, terutama tangannya itu ya terkena dan bernanah, kemudian menimbulkan nyeri dan demam. Tapi kalau di malam hari ya memang gatalnya memang sangat-sangat sekali yang membuat mereka itu susah tidur kalau malam hari. Pak, itu usianya berapa anak itu ya Pak? Kalau usia anak itu sekitar 5 tahunan dan juga yang lain juga banyak juga terkena, terutama itu balita. Balita ada salah satu balita yang usianya kurang dari 1 tahun itu terkena hampir juga seluruh badannya. Berarti hampir seluruh gang ini kena semua ya Pak? Gang kita kalau yang ke apa yang troping itu gugur-gugur ya kan. Tadi malam pun dilumurkan salapnya 1 badan tuh, tadi pagi langsung dibersihkan, dimandikan. Soalnya kalau obat nyeri itu kan ada obat tidurnya, habis kasih obat itu dia langsung keler aja tidur kan. Enggak kurang lah bergaruk-garuk lagi tadi malam tuh. Kalau enggak kan garuk-garuk, ini demam dia nih. Ini mungkin tumbuh sama bagian tulis di dalam badannya ini. Bu, untuk usia adiknya berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan ya Bu? Dia kena tuh dari bulan 9. Dari bulan 9 ya Bu? Berarti dari umur dia 5 bulan. Oh, umur 5 bulan udah kena ya Iya. Bu? Ini satu keluarga ya Bu? Satu keluarga kita 9 orang sudah dapat semua. Bu, untuk kondisi adik bayi ini Bu, rewel apa gimana? Atau Rewel, gatal, nangis terus dia kalau udah bergaruk tuh sampai berdarah-darah tuh di garuknya. Dikesel-kesel gini kaki sama kaki tuh digesel gitu. Oh tangan tuh apa gini kan nyelok pandai dia bergaruk tuh. untuk khusus adik ini udah dibawa berobat belum Bu? Udah Sebelumnya? spesialis kulit udah gitu lah. Udah dibawa juga ini. Dan diberikan ini agak efektif nggak sih Bu? Nggak ada yang berhasil semuanya. Nggak ada yang berhasil. Sama pria udah semua. Pokoknya yang pahit-pahit lah sampai dong. Dinas terkait nih Bu, kayak dinas kesehatan, tugas kesehatan seperti apa Bu untuk anak ibu yang bayi ini Bu, terutama? Yang penting sembuh itu aja. Apa yang disalurkan oleh pemerintah ya itu yang kita jalankan. Kita hanya ngikut yang penting sembuh aja. Yang penting sembuh ya. Mau gimana lanjutnya terserah yang bersangkutan lagi lah yang di atas kan. Yang penting kita usaha tiap hari kita ya inilah yang kita usahakan untuk kebaikan anak kita. Udah ke rumah sakit udah puskesmas sih bang sampai salap yang warna pink. Apa sih yang warna pink apa namanya itu? Itu udah sering kali pakai salep itu makin banyak ya. Bingung nggak sih rasanya sakit apa kan? Nggak ada corona lu dapat gatal-gatal. Keraguan lagi di masyarakat dan mari kita sama-sama keluar dari era pandemi ini, ya.